Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Saidin Akbar dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan kode dari Komstat di praktikum. Yang pertama-tama yaitu runtunan, yang mana di sini kodenya yaitu P. P itu mendefinisikan panjang, sedangkan L ini mendefinisikan lebar. Jadi di sini kita menggunakan rumus persegi, yang mana rumusnya yaitu P dikali L, di mana P ini didefinisikan panjang yaitu berukuran 4, sedangkan lebarnya itu 5. Coba kita run. Nah, hasil dari perkalian 4 dikali 5 yaitu 20. Sedangkan kita rubah ukurannya atau angkanya ya. Kita coba rubah 5. Coba kita run. Maka dia akan berubah menjadi outputnya yaitu 25. Output ini berdasarkan 5 dikali 5. Yang mana 5 ini panjang dan L-nya juga itu lebarnya itu 5. Lalu lanjut lagi satu kasus yang mana kita mendefinisikan bahwa bilangannya itu 24. Nah, di sini percabangannya yaitu if bilangan kurang dari 20, itu nanti outputnya yaitu bilangan kurang dari 20. Kalau bilangan lebih dari 20 maka dia akan false. Di sini kita akan coba ya. False nih. Jadi ini menggunakan satu percabangan atau satu kasus gitu. Kalau kita rubah di sini keterangannya tidak, maka outputnya juga akan tidak. Nah, terus kalau di sini kita keterangannya bilangannya ini kita rubah kurang dari 20, maka dia akan outputnya itu ini ya, outputnya ini kurang dari 20. Tuh, bilangan kurang dari 20. Ini kita angka ini kita rubah menjadi 10. Ini keterangannya juga kita rubah menjadi 10. Dia akan otomatis yang di output yang keluar itu yang ini, dia yang ini. Jika tidak outputnya yang tidak sesuai dengan kategori yang ini, maka dia akan menghasilkan output yang ini, print ini, bahwa bilangan yang ini tidak memenuhi syarat gitu. Kita coba print dulu ya. Nah, dia akan muncul outputnya tidak, karena bilangan 18 ini tidak kurang dari 10. Nah, begitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfia Srinda Buruginting dengan NIM 122450077. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu percabangan dua kasus. Nah, saya akan menjelaskan baris-baris kode pada percabangan dua kasus berikut. Nah, kode baris ini berfungsi untuk menginisiasi variabel, ya, di mana usia adalah nama variabel yang diberi nilai yaitu 13. Nah, untuk operator ini tuh digunakan dalam bahasa R untuk menetapkan nilai ke variabel.
setelah baris ini, variabel usia akan menyimpan nilai 13. Nah, selanjutnya untuk baris ini akan memulai sebuah pernyataan kondisional atau if, di mana kondisi yang cek adalah apakah nilai variabel usia kurang dari atau sama dengan 12. Jika kondisi benar, maka blok kode di dalam kurung kurawal ini akan dijalankan. Dia akan mengeksekusi ke blok yang else berikut. Nah, selanjutnya pada baris print anak-anak ini, jika kondisi usia 12 berarti bernilai benar atau true, maka pernyataannya adalah print anak-anak akan dijalankan. Untuk fungsi print digunakan untuk menampilkan teks ke layar atau memberikan output anak-anak. Nah, untuk bagian else ini akan dijalankan jika kondisi if pada baris sebelumnya tidak terpenuhi, di mana jika usia lebih besar dari 12, maka blok kode di dalam else akan dijalankan. Jadi, cara kerjanya itu dalam kasus ini tuh, pertama, akan yang memiliki nilai 13. Kemudian, program kemudian memeriksa apakah usia 13 lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, karena 13 lebih besar dari 12, kondisi if adalah salah atau false, sehingga blok else yang dijalankan. Blok else berikut. Nah, oleh karena itu, fungsi print pada blok else akan menampilkan output remaja. Kita bisa run kodenya. Nah, karena usia adalah 13, output dari program ini adalah remaja. Oke, selanjutnya di sini ada percabangan 3 kasus atau lebih. Baris ini nilai 75 akan menginisiasi nilai dengan nilai 75. Kemudian operator ini digunakan untuk menetapkan nilai 75 ke variabel nilai. Nah, kemudian baris if nilai lebih kecil dari 50, yaitu di mana if digunakan untuk memeriksa apakah nilai lebih kecil dari 50. Jika kondisi benar, maka blok kode di dalam kurung kurawal akan dijalankan. Kemudian di sini ada kategori rendah. Jika kondisi nilai lebih kecil dari 50 terpenuhi, maka variabel kategori akan diberikan nilai rendah. Nah, di sini ada else if nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai lebih kecil sama dengan 80. Artinya itu else if ini akan diperiksa hanya jika kondisi if pertama tidak terpenuhi. Kemudian kondisi ini memeriksa apakah nilai berada dalam rentang 50 dan 80. Operator dan di sini operator ini tuh artinya dan yang digunakan untuk memeriksa dua kondisi sekaligus, di mana apakah nilai lebih besar sama dengan 50 atau dan lebih kecil dari 80. Nah, baris else di sini ini akan dijalankan jika tidak ada kondisi sebelumnya yang terpenuhi. Dalam hal ini, jika nilai lebih besar dari 80, maka blok ini akan dijalankan. Nah, selanjutnya baris berikut berfungsi untuk jika kondisi else dijalankan,
variabel kategori akan diberikan nilai tinggi. Nah, selanjutnya print kategori. Setelah seluruh percabangan dievaluasi, pernyataan kategori print kategori ini akan menampilkan nilai dari variabel kategorinya, menampilkan output. Jadi secara keseluruhan, cara kerja percabangan ini tuh dimulai dengan variabel nilai yang diberi nilai 75. Kemudian program mengevaluasi beberapa kondisi menggunakan percabangan if else. Kondisi pertama memeriksa apakah nilai lebih kecil dari 50. Jika salah, ini salah kan? Karena 50 itu lebih kecil dari 75. Maka akan memeriksa kondisi kedua, nilai berada antara 50 hingga 80. Ini benar, karena 75 berada dalam rentang tersebut. Karena kondisi kedua terpenuhi, variabel kategori diberikan nilai sedang. Program kemudian menampilkan nilai sedang ke layar menggunakan perintah print. Oke, kita bisa run kodenya. Nah, bisa kita ketahui bahwa karena nilai sama dengan 75, output dari program ini adalah sedang. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sifarin Dewa Pramanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Ini kita membuat awalnya kita membuat vektor X yang berisikan 15, 18, 10, 8, dan 20. Lalu pada kode ini tuh menghitung panjang vektor X-nya. Lalu pada kode for in 2.2 ini artinya perulangan for dimulai dari indeks i sama dengan 2 hingga indeks i sama dengan n, yaitu 5. Ini berarti iterasi dilakukan dari elemen kedua hingga elemen terakhir dalam vektor. Selanjutnya pada kode ini, if ini, kondisi ini, artinya setiap elemen xi dibandingkan dengan x1. Jika xi lebih besar dari x1, maka dilakukan penukaran antara x1 dan xi-nya. Lalu variabel a di sini digunakan sebagai variabel sementara untuk menyimpan x1 sebelum penukaran. Nah, jika kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini kode ini kurang lebih untuk mencari nilai terbesar pada vektor x-nya. Lalu perulangan while. Yang pertama kita menginisialisasi variabel x dengan nilai awal 1. Variabel x ini akan diupdate selama iterasi berlangsung. Lalu pada variabel e ini inisialisasi variabel b dengan nilai awal 2. Ini digunakan untuk menyimpan selisih antara nilai x baru dan x lama dalam setiap iterasi. Pada toleransi ini toleransi yang menentukan kapan perulangan while berhenti. Jika e menjadi lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat min 5, maka iterasi berhenti. Lalu pada kode while ini artinya perulangan while terus berlangsung selama nilai e lebih besar dari nilai toleransinya. Perulangan ini bertujuan untuk memperbarui nilai x hingga mendekati solusi yang diinginkan dengan tingkat akurasi yang ditentukan. Lalu ini rumusnya untuk mengadit nilai x-nya. Selanjutnya, hitung selisih e. Variabel e ini menyimpan nilai absolut dari selisih antara nilai baru dan nilai lama dari x. Jika e menjadi lebih kecil dari atau sama dengan toleransi, maka perulangan akan berhenti. Ini untuk memunculkan nilai akhir dan nilai e-nya.
Outputnya nilai akhir X adalah 0,5 dan nilai E-nya 2,32 sekian. Saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang pertama itu untuk inisialisasi data. Nah, bisa kita lihat X merupakan vektor data yang akan diurutkan yang berisi elemen-elemen 15, 18, 10, 8, dan 20. Dan N merupakan panjang dari vektor data tersebut, itu ada 5. Selanjutnya akan dilakukan perulangan for dan while. Nah, yang di sini for I in 1 sampai N kurang 1. Di sini akan dilakukan iterasi untuk setiap elemen dari elemen pertama hingga elemen sebelumnya terakhir. Artinya akan dilakukan iterasi dari I sampai dengan 1 hingga I keempat. Karena di sini panjang datanya 5, maka 5 kurang 1 berarti sampai keempat. Nah, untuk J sama dengan I plus 1. Dan di sini sudah mulai dilakukan perbandingan antara nilai I dengan nilai J. Yang dimana ketika J lebih besar sama dengan N, maka akan dilakukan perbandingan elemen dengan berikutnya. Yang dimana ketika XI lebih besar dari XJ, maka akan dilakukan pertukaran antara nilai XI dan nilai XJ, yang mana nilai XI menjadi nilai XJ dan nilai XJ menjadi nilai XJ. Karena kebetulan di kode ini merupakan pengurutan dari data yang terkecil dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Selanjutnya ada J sama dengan J plus 1. Nah, di sini akan dilakukan lagi iterasi antara nilai I dengan nilai J yang berikutnya. Dan hal ini akan dilakukan secara terus-menerus hingga nilai N-nya itu nanti hingga nilai J-nya itu lebih besar sama dengan N. Nah, misalnya ketika pertama itu dilakukan untuk XI-nya. Untuk XI-nya ketika X-nya 1 atau X1 akan dilakukan perbandingan dan X-nya 2. Nah, selanjutnya ketika X-nya 2, selanjutnya dilakukan lagi perbandingan ketika XI-nya masih X1 dan J-nya bertambah lagi 1, tadi 2, maka 3. Maka akan dilakukan perbandingan antara X1 dan X3, X1 dan X4 nanti hingga N-nya itu atau hingga J-nya itu lebih besar sama dengan N. Nah, ini merupakan hasil dari hasil pengurutannya, di mana menggunakan code seperti yang ada layar itu code chart. Nah, dan ini merupakan data hasil pengurutan dari elemen-elemen yang telah diberikan tadi pada vektor data. Yaitu ketika diurutkan dari 15, 18, 10, 8, dan 20, ketika diurutkan dari angka terkecil, maka akan berubah menjadi dari 8, 10, 15, 18, hingga 20. Nah, apabila karena ini diperbandingkan dari yang terkecil hingga terbesar, dan apabila bukan diperbandingkan atau diurutkan, dan apabila yang diurutkan itu dari yang terbesar hingga terkecil, maka cukup untuk menggantikan nilai tanda dari XI lebih besar dari X-nya tadi. Jadi, cukup ketika XI-nya lebih besar dari XJ, maka dia tidak perlu ditukarkan. Tetapi sebaliknya akan ditukarkan karena yang diurutkan itu dari terbesar hingga terkecil. Cukup sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.